Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik dong pastinya. Di video ini aku akan melanjutkan episode ketiga anime berjudul Sakura Sao no Pet Nakanojo. Di episode kedua kemarin kita diperlihatkan bahwa Shina ternyata adalah seniman dunia. Lalu bagaimanakah sikap Kanta terhadap Shina ke depannya? Simak terus videonya ya. Cerita diawali dengan Kanda yang sedang berendam di kamar mandi. Dia sedang merenung dan memikirkan Shina. Dia tidak menyangka bahwa Shina adalah seniman jenius. Lalu tiba-tiba Shina datang dan membuka pintu kamar mandi. Kanda yang kaget bertanya, "Ada apa?" Shina menjelaskan bahwa adegan kamar mandi dalam gambar Shina tidak seksi. Itu yang dikatakan Ayano. Lalu Shina mengambil shower dan menyiramkannya pada Kanda. Setelah beberapa saat memperhatikan, Shina langsung pergi tanpa mematikan shower. Kanda menegur, tapi Shina acuh. Saat Kanda ingin memberi semangat, Kanda ragu dan tidak jadi. Saat Kanda selesai mandi dan ingin kembali ke kamar, dia mendengar Jinsan sedang menelpon. Dia juga mendengar perkataan Jin yang mengatakan bahwa Misaki tidak bisa bekerja sebagai tim. Jika dia sedang memikirkan sketsanya, maka dia akan segera membuat animasinya. Lalu Jinsan mematikan telepon. Kanda menghampiri Jinsan dan bertanya siapa yang menelpon. Ternyata yang menelpon adalah produser animasi. Mereka ingin kerjaan Misaki selanjutnya selesai dengan naskah yang lebih bagus. Pada dasarnya, naskah yang ditulis Jinsan tidak setara dengan bakat Misaki, dan produser itu menyalahkan Jinsan. Lalu Jinsan menanyakan kenapa Kanda murung. Kanda masih memikirkan Shina. Gadis yang dia pikir tidak bisa hidup tanpanya ternyata adalah seniman jenius dunia yang terkenal, dan itu membuatnya bimbang. Kanda menganggap bahwa hanya dia yang tidak punya apa-apa di Sakura Sao. Shina dengan manganya, Misaki dengan animenya, Jin dengan naskahnya, dan Ryonosuke dengan programmernya. Mereka semua punya tujuan yang ingin digapai. Jinsan justru bertanya, hal itu tidak masalah, toh Kanda akan segera pergi dari Sakura Sao, dan bertanya, apa tulisan kabur dari Sakura Sao yang ada di kamarnya hanyalah lelucon? Kanda langsung menyangkal dia akan keluar dari Sakura Sao dan kembali ke asrama murid. Saat dia sudah menemukan orang yang mau merawat kucing-kucingnya, Jin langsung menyudutkan, apakah kau mencarinya? Bahkan kau tak benar-benar melakukannya. Kanda beralasan bahwa saat ini mengurus Shina adalah hal yang penting. Lalu Jinsan mengusulkan jika Kanda ingin benar-benar pergi, maka Jinlah yang akan mengurus Shina dan kucing-kucingnya. Kanda yang terpojok tidak bisa mengatakan apa-apa. Jinsan menasihati agar Kanda tidak menyalahkan sesuatu pada orang lain. Kanda harus tahu di mana seharusnya dia berada, agar bisa memutuskan apa yang ingin dia lakukan, dan Kanda yang kesal memilih pergi. Saat Kanda berada di kamar, Kanda melihat majalah yang menampilkan seorang juara desain game. Lalu Kanda mencari di internet kompetisi membuat desain game. Kanda mengirim pesan pada Ryonosuke dan ingin menanyakan hal ini, tapi Ryonosuke yang seorang hacker sudah tahu apa yang ingin ditanyakan Kanda. Kanda yang terlanjur kesal tidak jadi menanyakannya. Di sekolah, akhirnya Kanda menyebarkan selembaran untuk mencari orang yang mau merawat kucing-kucingnya. Aoyama yang melihat hal itu ingin ikut membantu menyebarkan selembaran itu. Lalu tiba-tiba Aoyama kembali dan mengatakan bahwa ada yang mau merawat kucing-kucingnya. Ternyata yang ingin merawat kucing-kucingnya adalah Shina. Kanda yang kesal berkata, Shina sendirilah yang harusnya butuh perawat. Aoyama mulai salah paham dengan kalimat Kanda. Tapi Shina justru mengajak Kanda pergi di hari Minggu besok. Kanda menolak karena ingin mencari pemilik kucing, dan dia menyuruh Shina pergi dengan Jin saja. Lalu Shina menyetujui dan pergi dari sana. Hari Minggu pun tiba. Misaki yang tahu Jin pergi dengan Shina langsung mendobrak kamar Kanda dan ingin mengajak Kanda mengikutinya. Kanda yang tidak peduli bersikap acuh, tapi Misaki mengatakan bahwa mereka akan pergi ke hotel. Kanda yang khawatir mulai panik. Walaupun Chihiro Sensei sudah mengatakan bahwa mereka ke hotel untuk penelitian manga Shina, tapi Kanda tetap nekat mengikuti mereka dengan Misaki. Kanda melacak mereka menggunakan Maichan, aplikasi responder yang diciptakan Ryonosuke. Jin dan Shina masuk ke sebuah toko kalung. Saat Kanda dan Misaki mengintip, dia dikejutkan dengan kedatangan Aoyama. Jin membeli sebuah kalung, lalu mereka berdua pergi dari sana. Misaki yang melihat hal itu tentu sedih dan sakit hati. Kanda juga merasa hatinya sakit. Lalu dia bertanya apakah Jinsan menyukai tipe pendiam dan cantik. Misaki menyetujui karena pacar pertamanya Fuka-chan juga pendiam dan cantik.
Misaki mengeluh kenapa bukan dia saja yang berada di sebelah Jin. Lalu mereka berdua mengikuti Jin dan Shina sampai di depan hotel. Misaki menangis dan sakit hati melihat hal itu. Dia merasa tidak sanggup lagi dan memilih pulang. Kanda yang melihat hal itu berlari dan ingin menghajar Jin, tapi Jin refleks menonjok Kanda hingga pingsan. Saat sadar, Kanda sudah berada di pangkuan Shina di dalam hotel. Lalu Kanda menanyakan keberadaan Jin, dan ternyata Jin sudah pulang. Jin dan Shina ternyata merencanakan hal ini untuk memancing Kanda agar mau ikut Shina ke hotel. Kanda yang marah menasihati Shina agar tidak mengajak laki-laki ke hotel. Dia takut Shina pergi dengan cowok lain dan terjadi sesuatu. Shina menyangkal hal itu tidak akan terjadi karena yang dilakukan di sini untuk penelitian manganya. Itulah alasan Shina ke hotel. Lalu Shina balik bertanya, apa yang dilakukan Kanda di sini? Bukankah Kanda sibuk? Apakah dia sudah menemukan pemilik kucing-kucingnya? Kandalah di sini yang tidak mengerti, Kandalah yang tidak punya tujuan. Malamnya Kanda menghubungi Jin dan mengungkapkan segala keluh kesahnya, mengungkapkan kekagumannya tentang Shina. Shina yang berusaha keras untuk manganya. Jin mengatakan Shina datang ke Jepang demi menjadi seniman manga. Shina sudah membuat namanya sendiri di dunia seni. Hal itu akan sia-sia, tapi Shina bilang dia tidak peduli. Berkat Shina, akhirnya Kanda sadar dia akan memutuskan di mana dia seharusnya berada. Jin membalas dengan mengatakan akan mengadakan pesta perpisahan yang besar, tanpa mereka sadari bahwa Shina ternyata belum tidur. Di scene terakhir diperlihatkan Kanda dan Shina yang sudah keluar dari hotel. Kanda minta maaf dan ingin menyemangati Shina, tapi Shina memotong dengan mengatakan kau akan meninggalkan Sakurasou kan? Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.